Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertidaksamaan dengan bentuk irasional. Persamaan yang melibatkan bentuk irasional atau biasanya kita langsung lihat dia bentuk akar sebenarnya. Itu secara umum biasanya ditulis seperti ini. Tapi di sini yang bermasalah adalah ini tidak boleh ditulis begini karena ini tidak mungkin terjadi. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam matematika itu nilai dari suatu akar, nilai akar itu akar X misalnya atau akar A. Misalnya kita punya nilai akar A, ini nilainya selalu besar sama dengan 0. Jadi misalnya begini, akar 4 nilainya berapa? Ya jawabannya adalah 2. Jangan dijawab minus atau plus 2, itu salah. Yang benar adalah 2 saja. Akar 9 misalnya, akar 9 itu 3. Seperti itu. Jadi tidak pernah bernilai negatif. Seperti itu maksud dari akar. Sehingga bentuk yang ada di buku ini, di diktatnya, itu agak bermasalah sedikit di bagian itu. Jadi secara umum kita bisa tulis begini, kalau memang dia bentuk akar F per akar G itu besar sama dengan 0. Adapun yang memungkinkan negatif, jika bentuknya begini, akar F per G ini kurang dari 0 bisa. Mengapa? Akar F-nya nanti besar sama dengan 0, otomatis di sini G-nya harus kurang dari 0. G-nya harus kurang dari 0 seperti itu. Nah, jadi persamaan seperti itu. Baik, kita bisa nanti lihat di contoh-contohnya sebenarnya. Adapun untuk menyelesaikannya, kita tetapkan syarat persamaan dalam akar itu harus besar sama dengan 0. Harus besar sama dengan 0 yang dalam akar, karena kan tidak mungkin kita mencari nilai yang kurang dari 0 karena itu pembicaraannya di imajiner. Kita tidak bicarakan di situ. Kemudian kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Kemudian di sini iriskan pernyataan yang diperoleh di pernyataan A dengan B. Jadi kita iriskan, mengapa? Karena syaratnya kan 2. Syarat pertama harus fx besar sama dengan 0. Syarat kedua hasil himpunan penyelesaian dari hasil kuadrat-kuadratnya. Kita langsung lihat contohnya. Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari akar 4 kurang X. Akar 4 kurang X kurang dari 2. Sekarang syarat pertama. Fx-nya di sini adalah 4 kurang X. Berarti 4 kurang X ini harus lebih besar sama dengan 0. Ini. Berarti hasilnya adalah X kurang atau sama dengan 4. Ini hasil pertama. Yang kedua, kuadratkan dua ruas. Berarti diperoleh 4 kurang X kurang dari 4. Dikuadratkan kedua ruasnya, hasilnya 0 kurang dari X atau X lebih dari 0. Kita iriskan, bisa juga dipakai garis bilangan. Jadi kita punya tadi 0. Kita punya 0 di sini misalnya. Kemudian kita punya juga X kurang sama dengan 4. Berarti seperti ini. Kita lihat X-nya kan kurang sama dengan 4. Berarti ini nilainya adalah ke sana, kiri. Kemudian X lebih dari 0. Berarti nilainya ke mana? Nilainya ke sana. Yang beririsan yang mana? Nah, saya kasih warna kuning yang beririsan. Ini tidak kelihatannya kalau warna kuning. Kita coba pakai warna hijau lah. Nah, tidak bisa. Baik, kita pakai warna merah saja kalau itu. Ini irisannya, makanya solusinya adalah ini 4 tadi ya. 0 ini kurang dari X dan X-nya itu kurang sama dengan 4. Ini. Jadi itu solusinya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 4. Kita coba lihat contoh 4. Di sini ada soal akar 2 kurang X per X kurang dari 1. Bagaimana cara menentukan solusinya? Pertama, kita selalu buat yang di dalam akar itu, apapun yang ada di dalam akar dibuat lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini fx lebih besar sama dengan 0 atau 2 kurang X besar sama dengan 0. Didapatkan S kurang sama dengan 2. Selanjutnya, kuadratkan kedua ruas. Tapi ininya setelah dikuadratkan ya kita selesaikan dulu dengan suatu ruasnya itu dinolkan. Kuadratkan kedua ruas berarti akar 2 kurang X per X dikuadratkan
hasilnya 2 kurang X per X kuadrat kurang dari 1, ini hasil kuadratnya. Kemudian ini satunya kedua ruas kita kurangi dengan 1. Kita peroleh 2 kurang X per X kuadrat kurang 1 kurang dari 0. Samakan penyebut, diperoleh ini. Berarti 2 kurang X kurang X kuadrat. Dari sini kita mencari titik kritisnya. Sekarang titik kritis itu pembuat nolnya. Maka untuk X kuadrat ini titik kritisnya adalah X sama dengan 0 ini. Sedangkan untuk ini 2 kurang X kurang X kuadrat itu titik kritisnya bagaimana ya? Nolkan dulu ini, mencari titik kritisnya. Kemudian ini bisa ditulis X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0 kali minus semua. Ini faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya? Minus 2, kalau dijumlah hasilnya 1. Berarti hasilnya pasti 2 dengan 1. Yang mana negatif, yang mana positif? Di sini positif, di sini berarti yang lebih besar itu positif. Ini negatif. Berarti hasilnya titik kritisnya di sini adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Seperti itu. Ini X kuadratnya, akar kembar di bawah. Selanjutnya, cara yang sama saat menyelesaikan soal sebelumnya yang bentuk pecahan. Kita buat garis bilangannya dulu. Kita buat garis bilangannya. Setelah dapat titik kritisnya, kita buat garis bilangan. Jadi seperti ini. Kita punya min 2. Min 2 tandanya itu kurang dari, berarti tidak ikut min 2 nya. Ini min 2. Kita juga punya 0 sama begini 0. Kita juga punya 1. Kita uji semua titik kritisnya ini ke pertaksamaan. Pertaksamaan ini. Kalau kita uji ke pertaksamaan ini bagaimana? Di sini berarti ada, kita ambil titik-titiknya. Di sini ada min 3. Ambil saja sembarang angka yang sebelah sini. Yang sebelah kirinya min 2. Kemudian di antara min 2 dan 0 apa yang mudah? Min 1. Antara 0 dengan 1 yang mudah apa? 1/2. Di sini 2. Uji semua ini nilainya. Kalau kita uji nilainya ini, kita coba dulu min 3. Untuk X-nya sama dengan min 3, bisa langsung diuji di sini, di bentuk akar. Bisa juga di bentuk kuadrat ini. Yang mana saja mudah. Kita misalnya uji di ini yang sudah difaktorkan, biasanya lebih mudah itu. Atau langsung saja di sini ya, diubah. Berarti min 3, misalnya X-nya sama dengan min 3. Berarti 2 ditambah 3 dikurang 9 per 9. Ini hasilnya negatif apa positif? 2 tambah 3 6, 6 kurang 5, 5. 2 tambah 3 5, 5 kurang 9 minus 4, berarti negatif. Berarti kalau begitu di sini negatif. Kita hapus dulu ini posisinya. Jadi kalau begitu kita punya di sini negatif. Kemudian coba lagi di sini min 1. Bagaimana dengan min 1? Min 1 berarti 2 tambah 1 kurang 1 per 1. Ini positif apa negatif? Ini hasilnya positif. Berarti di sini positif. Kemudian coba lagi 1/2. 1/2 berarti kalau 1/2 jadinya apa? 2 tambah 1/2 kurang 1/4 per 1/4. Ini hasilnya kayaknya jelas positif ya, berarti di sini positif. Coba lagi 2 sebelah sini. 2 bisa, 3, 100 juga bisa, terserah. Kita coba lagi untuk yang mudah saja 2. 2 kurang 2 kurang 4 per 4. Hasilnya di sini 0, berarti ini negatif ya, negatif. Maka dari sini solusi yang kita peroleh adalah ini. Ini HP sementara, belum HP, kita katakan dia HP 2. HP satunya tadi yang pembuat nolnya ya. Fx-nya mana? Sebentar. HP satunya tadi yang ini. Jadi kita punya HP satunya itu sebentar. HP satunya tadi yang ini. Ini HP 1. Berarti kita iriskan yang diperoleh di langkah 1 dan langkah 2. X kurang sama dengan 2. Kita iriskan itu. Terus perlu diingat di sini bentuknya kan bagaimana? Bentuknya di sini kan kurang dari.
Di sini bentuknya kurang dari, maka tidak mungkin 0 di atasnya. Kalau 0, oh ya bisa 0 karena di sini kan kurang dari 1 ya. Boleh 0. Berarti ini S kurang sama dengan 2 sudah tepat. Nah, selanjutnya kita tinggal iriskan itu. Nah, yang tadi di sini kan S kurang sama dengan 2. Berarti kita buat garis bilangan baru untuk mengiriskan HP1 dengan HP2. Kita namakan ini HP1 di sini. Jadi kita bisa namakan di sini sebagai HP1. Ini HP1. Sini HP2. Iriskan. Kita buat garis bilangannya. Nah, di situ ada angka 2. Sini ada 2. 2, kemudian 2-nya ikut. Di situ ada, ini kan X kurang dari min 2, berarti di sini ada min 2, ada juga X lebih dari 1. Nah, sekarang kita iriskan. S kurang sama dengan 2 itu daerahnya kemana? Itu daerahnya ke sana. Kemudian lebih dari 1 itu ini, lebih dari 1 itu kemana? Ke sana. Berarti ini irisannya. Kemudian atau X kurang dari min 2, berarti yang ke sana. Irisannya berarti di sini. Nah, maka solusinya adalah X kurang dari min 2 ini yang diarsir, atau 1 kurang dari X kurang atau sama dengan 2. Seperti itu solusinya ini. Saya kira cukup jelas untuk yang itu. Nah, di sini ada juga question and answer atau tasknya, tugasnya. Silahkan dicoba sendiri, ini cukup serupa dengan yang di atas.